Waalaikumsalam. Silakan duduk kak. Oh iya kak, terima kasih. Kalau boleh tahu, masnya udah pernah ikut konseling atau baru pertama kali? Oh, saya baru pertama kali ini. Sebelumnya itu saya mau melakukan layanan konseling. Nah, saya itu sempat nggak bisa itu. Baru pertama kali ini saya alhamdulillah bisa ke layanan konseling. Di dalam layanan konseling ini ada aspek-aspeknya mas. Ada aspek-aspeknya ya. Ya, Kira nggak ada. ada mas. Karena setiap ada orang konseling itu bisa dijelaskan aspek-aspeknya dulu. Nah, yang pertama ada aspek kerahasiaan. Aspek rahasia. Ya, aspek kerahasiaan itu masnya bercerita. Nah, data masnya yang mas ceritakan itu tidak akan kami bocorkan kemanapun, karena itu data pribadi masnya sendiri gitu. Nah, yang kedua ada aspek keterbukaan. Aspek keterbukaan itu masnya ketika bercerita bisa lebih terbuka untuk bercerita, bisa leluasa gitu mas, tidak ada beban. Ya. Ya, yang ketiga yaitu aspek kesukarelaan. Nah, aspek kesukarelaan ini masnya datang ke sini tanpa ada unsur paksaan gitu. Ya. Jadi masnya datang ke sini itu sesuai kehendak hati masnya sendiri, Ya. tidak ada unsur paksaan gitu. Nah, ngomong-ngomong kita kan belum perkenalan nih mas. Iya kak. Ya, Pertama. kalau boleh tahu masnya namanya siapa? Perkenalan nama saya itu Sabil. Ibnu Sabil namanya. Bisa dipanggil Sabil. Oke. Kalau alamat masnya di mana? Kalau alamat saya itu di Jepara. Di Jepara. Jepara itu ikut Jawa Tengah. Ya, itu Jawa Tengah. Oke. Jeparanya bagian mana mas? Jeparanya di bagian Mayang. Bagian Mayang. Ya. Oke. Nah, tadi saat perjalanan ke Jepara ke sini itu ada kendala apa? Tidak mas? Alhamdulillah nggak ada mas, lancar-lancar. Alhamdulillah baik Ya, kan? lancar, baik. Tidak ada apa-apa kan mas? Ya. Oke. Nah, gimana mas? Kabarnya hari ini kok kelihatan mukanya kayak lesu gitu. Iya. Saya itu agak terlihat capek, lelah. Nah, karena saya itu sering terlambat kuliah. Ya, sering terlambat kuliah. Iya. Nah, Iya. kalau boleh tahu, emangnya kalau malamnya itu ngapain aja mas? Kalau boleh tahu ini. Soalnya masnya kan kalau kuliah itu kan sering terlambat gitu. Malamnya saya itu susah tidur. Susah itu. Iya, susah tidur. Karena kan saya itu membantu orang tua. Biasanya kan kalau membantu orang tua, habis membantu orang tua kan capek lalu tidur. Kalau Ya. saya beda mas. Saya susah tidur gitu. Saya cukup memahami mas situasi yang mas saat ini. Saya memahami kan. Nah, kalau dirubah sedikit demi sedikit bisa nggak mas? Kayak misal malam itu dirubah tidur lah, enggak pegang HP atau gimana gitu. Jadi kalau nggak pegang HP, kemungkinan saya itu bisa tidur sih mas. Ya, Karena kan semua internet, semua interaksi saya kan ada di HP. Iya. Jadi saya itu fokusnya ke HP. Kuliah ya itunya kan HP. ya, Sekarang kan zamannya kan kuliah ya. pakai HP, laptop gitu. Jadi saya kan nggak punya laptop, punyanya HP. Nah, itu mas tadi
kalau bisa ya HP-nya di apa, kalau dikasih waktu lah, jeda lah. Misal udah jam segini saya tidur karena besok saya akan kuliah biar tidak telat untuk berangkat kuliah gitu. Dulu sempat pernah Sempat pernah. gitu ya, HP saya itu rusak. Ya. Nah, lalu saya itu malah nggak berangkat kuliah, malah bolos saya Loh, gitu. Jadi daripada saya terlambat kuliah, ya. saya memilih bolos karena saya itu kan nggak ada alarm. Ya. Jadi masnya itu memilih bolos dibanding terlambat kuliah gitu atau gimana mas? Ini Mas, saya kalau terlambat kuliah Ya. itu malah bolos kuliah aja, bolos mata kuliah. Gini. Jadi masnya timbang saya terlambat terus kayak malu gitu kan, terlambat Iya, malu. lebih baik bolos gitu. Iya. Kalau bisa ya jangan itu mas, bolos itu. Maksudnya itu kamu bolos itu harus bisa pikir dulu mas, kayak di rumah masih kayak ada orang tua yang membiayai kamu ya, orang tua membiayai kamu dan mengamati kamu mas, kayak ngasih amanat buat anak ini, kamu kuliah lah sampai sana gitu, tapi kamu beda mas, kamu belok ke kiri enggak ke arah sama jalur kamu kuliah. Iya sih. Tapi kan saya kan gini Mas, saya itu terlambat karena kan saya itu bolos karena saya itu saya itu kan rusak, jadi nggak tahu informasinya. Nah, sedangkan misalnya dosen mata kuliah itu jam 8 ya, jam 8 atau jam 9 gitu. Iya. Sedangkan kan HP saya rusak. Nah, kalau kemungkinan kan dosen kan berangkat lebih awal Ya. atau lebih lambat kan saya belum tahu sih. Belum tahu. Nah, dengan saya berangkat kuliah dulu kok saya sudah terlambat kayak gitu. Jadi masnya apa, lihat jam, kok udah jam segini gitu. Iya. Saya juga punya masalah lain, Mas. Bukan masalah itu doang. Ya. Masalah lain itu saya ini hanya tugas kuliah, tidak bisa mengatur uang untuk menggarap tugas di mata kuliah. Jadi kamu belum bisa untuk mengatur waktu kamu antara tugas kuliah Iya, dan waktu kamu yang lain gitu kan. iya Mas. Saya itu ingin berhenti kuliah. Kenapa mas kok? Kalau boleh tahu ya, kenapa kok kamu ingin berhenti kuliah? Ya, karena saya itu ya, ingin membantu orang tua agar hidup saya itu nggak sampai itu, agar ringan gitu. Iya mas, benar, agar ringan untuk membantu orang tua di rumah gitu kan, kayak ekonomi Ya itu bisa kan, yang kamu ingin berhenti kuliah gitu kan. ya, Tapi kalau orang tua itu kan pasti ingin anaknya itu kuliah lah mas, berpendidikan gitu. Dia orang tua itu ingin berpendidikan di atasnya orang tua sendiri, kayak gini, kayak misal orang tua lulus sang SMA gitu, jadi anaknya itu harus bisa
lulusan S1, S2 bisa ditinggikan lagi kayak gitu. Iya sih. Ketika saya itu dulu sering terlambat kuliah, dari awal kan aku kan ya betul kuliah, tapi kan nah, kayak HP saya kadang alarm mati, sering bantu orang tua kalau malam. Nah, jadi kalau malam susah tidur, terus badan itu terlalu capek. Bantu malamnya kan bantu orang tua. Ya. Nah, paginya berangkat kuliah itu mah. Berarti kayak badan saya itu kayak sampai itu loh, Mas. Nah, Saya jadi ingin berhenti kuliah gitu. ya gini Mas, kalau boleh tahu, Masnya ini anak keberapa? Anak pertama. Nah, anak pertama. Iya. Nah, kalau anak pertama ya, kalau bisa ini ya Mas, kalau bisa itu Masnya bisa mencontohkan yang lebih baik lah untuk adik-adiknya gitu. Iya sih. Ya, maksudnya kayak melihat, Mas kayak gini, Mas kuliah pintar kayak gini-gini, bisa kesana kesini, terus apalagi kalau dapat beasiswa gitu. Dulu sempat pernah, Mas, waktu dulu saya SMK itu Iya. dapat beasiswa itu sempat pernah. Nah, Tapi sekarang enggak ada beasiswa, enggak ada beasiswa. nah itu Mas, kamu kan bisa menggunakan skill Mas yang Mas ada, kemampuan yang Mas ada kayak misal olahraga atau gimana, itu kan bisa membantu Mas untuk mencari beasiswa di dalam kampus Mas, biar tidak membebani orang tua juga Iya. gitu. Misal kayak kalau boleh tahu, misal Masnya kayak olahraga kayak sepak bola, gimana ikut event-event di kampus gitu Mas. Kalau udah mendapatkan beasiswa, nanti kan enak Mas, nanti kuliahnya kayak bayar itu ya dari kampus tanpa biaya dari orang tua, masukan dari orang tua. Oh, ya gitu ya Mas ya. Ya Mas. Nah, bagaimana Masnya mengatasi masalah-masalah yang Mas alami, Mas? Gitu. Kadang-kadang ya Mas, saya itu kalau mempunyai masalah, kadang saya itu kumpul sama teman-teman, Ya. game, mancing, berenang, ya, gitu. Ya itu sudah bagus Mas. Nah, apa yang Mas lakukan saat mencari jalan keluar dari masalah Mas itu? Nah, oh jadi itu, iya saya itu masih bingung Mas, gimana itu? Masih bingung. Iya masih bingung. Kalau menurut saya Mas, saya ya cuma bisa ngasih solusi sedikit. Menurut saya itu ya tadi Mas, kan dari awal kan Masnya ingin apa namanya keluar dari kuliah kan. Iya. Nah, kalau menurut saya ya lanjutin aja Mas kuliahnya. Masnya terlambat apa gimana lah, itu nggak apa-apa Mas, ambil aja motivasi atau gimana gitu. Jangan putus asa langsung malu kayak ini saya terlambat terus dikatain teman atau gimana lah. Jangan putus asa Mas, terusin aja. Maksudnya pikiran kamu tuh yang di rumah yang dia membiayai kamu Mas gitu. Iya. Orang tua kamu kan pasti ingin
kamu itu ya kuliah sampai lulus gitu mas. Jangan sampai tur ya. Kalau kamu kalau kamu keluar dari kampus, eman uangnya mas, kayak udah semester 4 kamu udah keluar, tuh kayak di eman gitu mas. Soalnya udah pertengahan ya terusin aja gitu. Kalau solusi saya lagi itu ya lebih baik masnya itu mencari beasiswa di kampus untuk untuk tidak membebani keluarnya uang dari orang tua gitu. Mencari beasiswa agar orang tua itu tidak terbebani sama masnya yang kuliah, jadi bisa ringan gitu kuliahnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mas, kayak ngasih solusi buat Ya mas, terima kasih mas. ya saya mohon maaf mas karena cuma itu saja yang saya bisa sampaikan gitu. Ya apa? Ya, ini kan sudah selesai, nggak ada masalah lagi ya, udah kayak ada lega gitu loh. Ya.